Itu yang ingin kita diskusi. Jadi kesimpulannya sesuai dengan visi misi yang akan kita capai, Pak. Jadi saya pribadi hanya menawarkan solusi-solusi dan itu menjadi pilihan. Makanya di skenario pelatihan ini juga beberapa pilihan itu menjadi pilihan peserta diklat hari ini, bahwa bagaimana cara memulai konten kreatif ini, membuat sebuah tutorial sederhana dan dipublish di akun YouTube masing-masing. Kemudian pengalaman itu bisa menjadi pengalaman membuat materi pembelajaran, pengalaman membuat konten video pembelajaran, dan akan disebarkan ke orang lain. Ini hanya mula awal saja. Ini hanya awal saja membuat konten seperti ini sebagai pembelajaran, dan akan dimodifikasi ke tutorial-tutorial lain berikutnya. Begitu. Nanti saya akan tampilkan di sesi akhir bagaimana cara membuat dan merekod, mendokumentasikan. Tentu di LKP itu tuntutannya harus sesuai dengan Badan Standar Nasional yang akreditasi LKP itu, Pak. Saya punya dokumennya. Beberapa LKP yang maju itu harus memenuhi standar itu, bahwa standar proses belajar itu harus tetap terpenuhi, standar prosesnya, sebagai acuan untuk Bapak Ibu LKP untuk akreditasi, begitu. Jadi tanpa ada dokumentasi yang seperti ini, Bapak Ibu tidak akan diizinkan memenuhi prinsip standar proses, gitu. Kalau buka lagi dokumen tentang bagaimana standar proses berlangsung di LKP. Kira-kira seperti itu, Pak, yang bisa saya bagi. Oke, Bapak Ibu, silahkan. Ada pertanyaan lagi? Mungkin Bapak langsung saja membagikan kepada kita tutorial supaya tidak penasaran. Gitu. Gimana Pak Ode? Oke, siap. Saya bagi di kolom chat ya. Saya bagi di kolom chat. Bapak Ibu tinggal copy, karena mungkin kalau di screenshot itu tidak tidak bisa diklik. Jadi itu link YouTube-nya, kemudian bisa di-copy dan dipindahkan ke browser ya. Ya, browser. Browser itu maksudnya yang tempat biasa Bapak Ibu nulis www itu. Oke. Atau boleh saya putar, kalau putar sini berarti kita tidak bicara lagi hanya. Coba saya mungkin putar bisa dulu di YouTube. Ya. Ya, sebentar. Mudah-mudahan bisa diputar. Oke, saya bisa share screen, Pak, di sini ya? Boleh, silakan, Pak. Oke, saya izin mungkin sambil jalan nanti saya share screen sebentar. Mudah-mudahan terbaca ya, kalau Bapak Ibu mengikuti lewat Android tidak. Oke, saya jelaskan Bapak Ibu, ini saya merekamnya dengan memulai step dari awal ya. Tahapan recording ini dari awal, bagaimana cara masuk untuk mengakses suaranya keluar, Pak ya? Suara Pak Ode aja yang keluar. Keluar, Pak. Oke, sebentar. Ini salah satu website utamanya. Kita pilih sign in, kita pilih untuk masuk. Jika belum registrasi, kita pilih untuk registrasi, tetapi jika sudah memiliki akun, kita cukup untuk seperti panduan-panduan tutorial yang ada di YouTube, tapi kali ini Bapak Ibu tidak boleh mengkonsumsi punya orang lain, tapi harus memproduksi sendiri gitu. Ya, kira-kira mudah ya, ini sering Bapak Ibu nonton di YouTube. Bisa ditonton kok selain di pertemuan ini.
yang saya ingin sampaikan ada satu sebenarnya, bukan ini. Izinkan saya Pak, saya pause sebentar. Bapak Ibu, kalau share screen saya muncul, ini aplikasi yang saya rekomendasi, namanya Faston. Faston Capture. Tertangkap Pak di layar ya? Tertangkap tidak di layar? Ini nggak keluar Pak Odi. Oh, nggak keluar, sebentar. Berarti saya share screen yang oke. Ini Ya. tertangkap ya? Kelihatan Pak. Oke, ini aplikasi Faston yang bisa diinstal gratis, didapatkan gratis di Google. Bapak Ibu download ini untuk merecord atau merekam aktivitas desktop yang sedang berlangsung. Sebenarnya banyak ya, banyak apa namanya aplikasi serupa seperti Camtasia, seperti Screenomatic, ya, atau ada perekaman sendiri fasilitas dari Zoom, tetapi itu tidak akan maksimal, tersendat karena kerja kita double ya. Sambil merekam, sambil presentasi. Saya pilih yang aman saja. Biasa saya pakai itu Faston Capture untuk bisa merekam aktivitas recorded. Kita pilih screen untuk merekam, setelah itu pilih record atau secara mudah-mudahan bisa direkam ya di sana ya? Enggak ya? Mudah-mudahan share screen-nya jalan. Sebentar saya coba cek. Ya. Jalan ya? Faston Capture aja yang keluar Pak. Oh, capture saja yang keluar ya. Jadi mungkin setelah ini saya kirim panduan Fastonnya ya, yang untuk ini di grup. Nanti gabungkan saya Pak di grup untuk bisa mengirim panduan bagaimana cara merecord atau mendokumentasi dengan Faston, versi Faston saya gitu. Okay. Kalau yang teman-teman lain kan mungkin pakai Screenomatic atau Camtasia dan lain sebagainya. Okay. Tetapi kalau Bapak Ibu tadi copy link yang saya kirim di pesan, kemudian dibuka di di browser, mungkin bisa lihat itu. Seperti itulah panduan yang harus kita bikin. Terserah Bapak Ibu memilih Webex boleh, Zoom boleh, atau Jitsi Meet boleh gitu. Terserah. Yang penting itu akan menjadi dokumentasi tersendiri bagi Bapak Ibu bahwa saya sudah bisa membuat tutorial, yang tutorial itu bekalnya adalah untuk peserta didik kita juga. Untuk peserta pelatih kita yang ada di LKP atau di konten-konten rumah belajar misalnya. Itu sepertinya yang saya inginkan begitu. Kalau kita sudah siapkan seperti itu, nanti kita bicarakan ke depan besok, bahwa dengan modul digital video seperti itu, kita bisa melengkapi bahan modul cetak kita begitu. Itu yang saya inginkan begitu. Oke, ini Pak Ode ada beberapa yang menyampaikan di Messenger, itu ada yang pakai OBS, ada yang pakai Bandicam atau apa itu, kira-kira perbandingannya gimana Pak Ode? Pakai apa itu? Sebentar. Mana? Ada yang OBS, Bandicam atau apa ini kira-kira? Bandicam. Ada Bandicam. Ini dari Pak Fahri, saya pakai Bandicam atau Handycam. Kemudian ada yang pakai Cyberlink UCam gitu Pak. Biasanya saya pakai Cyberlink UCam. Oh boleh, yang penting bisa merecord ya, yang penting bisa merekam. Makanya saya bilang versi saya nanti Faston. Yang penting bisa merecord aktivitas desktop. Ada pertanyaan lagi Pak, apa boleh saya menggunakan Android untuk merekam? Saya yakin selama prosesnya bisa langsung menangkap pembelajaran daring boleh ya, karena di Android itu juga tampilan versi desktop bisa. Jadi tidak terbatas harus di laptop atau PC ya, boleh juga Bapak Ibu bisa merekam Android atau HP, boleh. Yang penting tugas tagihan itu harus dikumpulkan sebelum kita pertemuan besok. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu cuma colek-colek HP itu sudah jadi ya sampai 5 menit lah. Dan jangan lupa nanti tampilkan dengan suara Bapak Ibu asli ya, jangan
memang ada fasilitas untuk menampilkan gambar tanda bahwa biasanya saya berikan begitu ke mahasiswa supaya menandakan bahwa betul-betul dia yang merecall. Tapi saya belum butuhkan di sini, nanti kita bahas itu di akhir. Karena harus menampilkan bagaimana menampilkan wajah kita di depan, kolom kecil begitu supaya melihat bahwa itu kita yang kerjakan. Tapi tidaklah itu terlalu ini. Karena nanti mengganggu layar sebentar. Nanti ke depannya baru kita bicarakan. Seperti itu kira-kira Bang Oni. Gimana Bang Oni? Iya. Bang Oni lagi pusing gitu. Bang Oni juga wajib bikin tugas ya Bang Oni ini, Pak Ode. Oh iya, terserah ke panitianya, hostnya Kang Koli. Jadi besok sebelum pertemuan hari besok malam, apakah akan dibahas tugas-tugas ini, kita evaluasi atau gimana Pak Ode? Tentu kami akan menerima dulu masukan-masukan. Pastinya ada kendala lah, ada kendala. Saya sudah ajukan ke Bang Oni, data tugas ini bukan dikerjakan sehari. Tentu kita nanti sampai dengan 7 hari ya, 7 hari ke depan, sehingga total dalam silabus itu saya bilang kita harus menyelesaikan proyek ini selama 7 hari, hitungan total itu 40 jam, Bapak Ibu. Kenapa 40 jam? Saya kalikan 7, 1 hari pelatihan itu 8 jam, sehingga saya hitungan pertemuan normal diskusi online ini 1 jam 1 jam. Kalau kita 5 hari ke depan berarti itu 5 jam, 40 jam sisanya itu adalah pelatihan Bapak Ibu berkreasi sendiri di rumah. Itu kita tetap hitung sehingga totalnya 45 jam. Dan akan diterbitkan sertifikat 45 jam sesuai dengan konten yang apa namanya disediakan, yang saya sediakan di silabus ya. Jadi itu tawaran bahwa Bapak Ibu setelah ini lulus dengan sertifikat 45 jam pelatihan. Oke, gitu Bapak Ibu. Jadi begitu, Bang Oni. Ini sekedar bukan hanya pertemuan biasa, tapi istilahnya dari pertemuan malam ini sampai nanti tanggal 11 itu berkesinambungan ya Pak Ode ya. Jadi nanti di akhir benar. Harus tugas-tugas itu Bapak Ibu kerjakan. Nanti kalau umpamanya nggak mengerjakan ya nggak dapat sertifikat gitu ya Pak Ode ya. Dapat sertifikat sesuai dengan tagihan pelatihan. Jadi kalau hanya 10 jam berarti sertifikatnya hanya 10 jam gitu. Ya. Tetapi hargailah teman-temannya. Kalau cuma tidak mengerjakan berarti 5 pertemuan berarti 5 jam aja. Gitu Bapak-Bapak. Iya, seperti itu jadi. Ada pertanyaan mengenai sistem ini. Jadi kita gabung di sini berarti udah menyetujui ya Bapak Ibu ya. Gimana Pak Ketua? Ya, mudah kok itu, mudah. Ada tutorialnya, ada kerjanya. Oke, teman-teman. Silakan tambahan Bang Oni. Saya ikut pusing Bang Ode. Saya sebenarnya bukan orang bidang pendidikan juga ini ya. Iya. Ketika tadi ditanyakan apakah Bang Oni boleh buat tugas, saya kira ya. Oke, teman-teman. Sebelumnya saya minta maaf karena sudah mengerjakan sengaja membuat banyak pekerjaan untuk kawan-kawan juga. Tapi kenapa kita punya mimpi untuk Indonesia lebih hebat lagi kalau kawan-kawan hari ini mau berubah, ya, mau bergerak untuk memahami bahwa hari ini kita sudah mengalami perubahan yang sangat drastis. Oke, kita masuk kelas pertama, memang Pak Ode langsung berikan tugas. Memang saya sudah berkomunikasi dengan Bang Ode ya. Saya juga kebetulan dari Ambon dengan beliau, Ambon ya. Jadi ini kawan-kawan, kesepakatan saya memang dengan Pak Ode bahwa saya mau pelatihan ini benar-benar menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa untuk kawan-kawan, dan memang ada beberapa kendala yang akhirnya hari ini kita alami, bahwa hari ini mungkin tadi banyak kawan-kawan yang belum bisa terdaftar di program ini. Memang kami terbatas di 100 peserta. Tapi alhamdulillah tadi saya sudah ditelepon bahwa kawan-kawan di grup forum itu akan menyediakan sekitar 1.000 peserta, dan kita akan live juga di sana di minggu kedua. Itu untuk 1.000 peserta. Tadi mereka sudah membeli akun sekitar 45 juta yang dibayarkan ke ini. Kemudian ingin saya sampaikan bahwa pelatihan ini saya dengan Pak Ode dengan tim fasilitator merancang selama kurang lebih 5 hari, dan setiap hari kawan-kawan harus mengumpulkan tugas kepada panitia. Di sini ada Bang Holi sebagai sekretaris program, kemudian ada Kang Beng yang kawan-kawan bisa berkoordinasi dengan Kang Beng di grup WA. Karena kenapa? Nanti saya akan mengurangi komunikasi dengan kawan-kawan
karena banyak sekali hal yang saya harus urusan di beberapa komunitas lainnya. Jadi harapan saya kawan-kawan bisa betul-betul menyelesaikan program ini sampai akhir. Dan untuk Mas Polis atau Bang Kambing, apakah ada di sini, tolong didata nama-nama yang hadir, karena ini nanti berhubungan dengan akan diterbitkan sertifikatnya. Dan pastikan bahwa kawan-kawan yang hadir hari ini, kurang lebih berapa peserta, saya belum bisa menghitung, ini akan terus bisa mengikuti berapa Bang? 81 peserta. 81% tadi sampai ada 88 sampai bahkan 90 tadi sampai naik turun seperti itu ya. Jadi silakan tolong dikondisikan bahwa kami dari Gradasi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan terbaik untuk kawan-kawan di Indonesia. Harapan saya pelatihan ini bisa memberikan masukan atau memberikan tambahan-tambahan pengetahuan baru. Jadi tolong di ini Kang Polis di apa namanya? Ini ada usul, boleh nggak buat grup-grup WA? Saya sudah keluar dari 10 grup WA Gradasi. Ya, bayangkan Gradasi sudah saat ini ada di 24 provinsi. Saya semua meninggalkan grup-grup WA. Ya, kenapa saya tidak mau lagi banyak grup? Kalau bisa cukup satu grup saja, kalian berkomunikasi di situ. Tadi ada usulan, apakah boleh buat grup lagi? Silakan. Tapi saya tidak mau lagi pakai Telegram grup yang ada. Nah, oke gitu, tolong dikondisikan peserta ini kalau bisa selesai selama 5 hari. Ya, seperti itu Kang ya. Terima kasih dari saya, karena besok dan ke depannya saya sudah tidak ikut lagi kelasnya, Pak. Ya, saya sudah pusing juga ternyata ikut kelas ini. Ya. Oke, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itulah pengantar, jadi pembuka kelas kita. Jadi diharapkan nanti Bapak dan Ibu sampai tuntas di pertemuan di terakhir nanti, dan nanti apa yang kita targetkan semua terlaksana. Di sini ada Bapak Imam Yuwono, silahkan untuk mengajukan pertanyaan dulu. Nanti dijawab di sesi terakhir, karena ini tinggal 1 menit lagi. Silakan Pak Imam Yuwono. Siap, terima kasih Bang Ode, Mas Solis. Pertanyaan saya singkat aja sebenarnya. Nanti misal kita udah selesai ngerjain tugasnya, nah terus nanti kita kirim kemana, atau kita upload di akun YouTube masing-masing, atau gimana gitu? Terima kasih. Saya jawab atau ada lagi pertanyaan? Bisa jawab sebentar, bisa Pak Ode, ini tinggal 1 menit, kalau nggak disambung nanti ini. Oh ya, jadi nanti di-upload dulu di YouTube masing-masing Pak. Linknya nanti akan dikirimkan ke kelas yang tersedia. Nanti saya belum dapat kelasnya. Nanti setelah itu kita data di kelas. Jadi linknya saja yang dimasukkan, bukan video. Saya berharap nanti mungkin ada kelas khusus, kelas ini di Telegram. Di Telegram lebih ringan, sehingga mengirim link dan kita nanti data. Lebih mudah mendata di Telegram. Linknya saja, jadi silakan upload di YouTube masing-masing. Siapa tahu subscribe-nya juga lebih banyak, bolehlah. Yang penting linknya dimasukkan ke kita, tanda bahwa Bapak Ibu sudah